Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qayyumus samawati wal ardiyyin وذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وأشهد أن محمدا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qayyumus samawati wal ardiyyin wa dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa sadatul alamina ba'da an-nabiyyin wal mursalin wa sallama tasliman katsira ala marril ayyami wal layali was sinin. Amma ba'd. Ayyuhal jamaah, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah yang terakhir, yaitu agama Islam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kitabnya, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad adalah seorang bapa dari laki-laki kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Ayuhal jamaah, Islam adalah agama yang terdahulu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan para rasulnya, dari Adam alaihi wassalatu wassalam hingga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa makna Islam? Mungkin sebagian orang akan bertanya, bukankah Islam, bukankah agama yang sebelum diturunkan, bukankah agama dahulu adalah Yahudi dan Nasara sebelum datangnya Islam? Islam memiliki dua makna yang khusus, secara umum maupun yang khusus. Yang secara umum adalah Islam yang mana di dalamnya hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan tidak menjadikan Allah sebagai tandingan. Tetapi tentunya dengan pensyariatan yang berbeda-beda. Dan Islam yang khusus adalah agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang mudah dan sempurna, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhai bahwa Islam adalah agama kalian. Ayyuhal jamaah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghapus, telah menuskah seluruh syariat sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti syariat Nabi Musa maupun Nabi Isa. Dan tidaklah seseorang masih berada di dalam agama selain Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan mati di atasnya, illa wa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka.
dan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min." Dan siapa saja yang mencari atau menginginkan agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima amalannya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hukuman bagi orang seperti ini? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan sebagaimana yang telah disebutkan, Islam adalah agama yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid, dan tidak menjadikan Allah sebagai tandingan, tidak menjadikan dua maupun tiga. Maka apa makna tauhid? Tauhid adalah ifradullah ta'ala fil khalqi wa tadbir, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk dan mengatur seluruh urusan-urusan hambanya. Wa ikhlasul ibadati lah wa tarkul ibadati amma siwah, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Wa isbatu ma lahu minal asma'il husna was sifatil ulya wa tanzihi 'anil nuqsi wal aib, dan menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi, dan mensucikannya dari seluruh yakni kekurangan dan kecacatan. Dan ta'rif ini yakni mencakup tiga macam tauhid, karena tauhid terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah uluhiyah, yang pertama adalah rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Yang pertama adalah rububiyah. Maka apa makna tauhid rububiyah? Yaitu ifradullah ta'ala bi af'alihi bi ayyu'taqada annahu wahdahu khaliqun li jami'il makhluqat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah, dengan meyakini bahwasannya hanyalah Allah saja yang menciptakan seluruh makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid rububiyah sebagai fitrah seluruh makhluknya, hatta orang-orang musyrik terdahulu yang mana mereka menjadikan Allah sebagai tandingannya, mengakui, mengikrarkan tauhid rububiyah ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil 'azim, sayaquluna lillahi afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, siapakah Rabb pemilik langit yang tujuh, dan siapakah Rabb pemilik arsy yang agung? Maka mereka akan mengatakan semua itu adalah milik Allah. Maka katakanlah afala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa? Maka siapa saja yang mengingkari bahwasanya di alam ini tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan yang mengatur, sebagaimana orang-orang ateis, mereka tidak mengakui adanya Tuhan, maka dia adalah kafir orang di muka bumi ini. Dia menyalahi fitrahnya, sebagaimana Fir'aun mendustakan Allah, mendustakan penciptanya, dan mengakui bahwasanya dia adalah Tuhan, sebagaimana yang Allah firmankan, faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia mengatakan, akulah Rabb yang maha tinggi. Ini adalah makna tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu ifradullah ta'ala bi af'alil ibad allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrub al-masyru' kad-du'a wan nudhur wan nahr wa ghairiha, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hambanya, bahwasanya hambanya harus melakukan pendekatan diri kepada Allah, hanya melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan cara yang masyru', dengan cara yang disyariatkan, atau disebut tauhid ibadah, yaitu kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus semua para rasul. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi para taghut. Taghut adalah kullu ma ubida min dunillahi fa huwa radin. Semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridha, seperti Fir'aun maupun Namrud yang ridha diibadahi. Dan tauhid jenis ini, yaitu tauhid uluhiyah, adalah asas atau pokok yang dibangun di atas seluruh amalan-amalan. Dan tanpa tauhid uluhiyah ini, maka semua amalan seorang hamba akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia terjatuh pada kemusyrikan. Yang mana dosa kemusyrikan tidak akan diampuni kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain itu. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah tersesat dengan sejauh-jauh kesesatan. Ini adalah makna tauhid yang kedua. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yaitu isbatu ma asbatahu Allah li nafsi atau ma asbata lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu minal asma'il husna was sifatil ulya. Itu menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Min ghairi tahrifin, tanpa penyelewengan, tanpa merubah maknanya kepada makna yang lain. Wala ta'til, dan tanpa mengingkarinya sebagaimana ahlul bidah dan ahlul hawa, mereka mengingkari asma Allah dan sifat-sifat Allah. Wala tashbih wala tamthil, dan tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah adalah Rabb, makhluknya adalah makhluknya. Maka tiga tauhid ini adalah tauhid yang mana harus digabungkan seluruhnya. Dan jika kita mentadaburi Al-Quran dengan sebaik-baik tadabur, maka kita akan mendapati satu ayat yang berbicara tentang tiga tauhid ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'bud wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam menyembahnya. Apakah engkau mengetahui bahwasanya ada yang sama dengannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ini adalah menunjukkan tauhid rububiyah, yang mana hanyalah Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, pencipta seluruh makhluknya. Fa'bud wastabir li'ibadati, ini menunjukkan tauhid uluhiyah, yang mana kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui bahwasanya ada yang sama dengan Allah? Ini menunjukkan tauhid asma wa sifat, karena tidak ada seorang makhluk pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjadikan tauhid sebagai daging darah yang melekat pada tubuh kita, dan menjadikan anti syirik dan anti bid'ah sebagai darah yang melekat, daging yang melekat pada tubuh-tubuh kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dalam agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam,
man shalla alayya sallallahu alaihi bi 10 wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.